Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 April 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setuju ya jikalau saya katakan tidak ada yang kekal di dunia ini? Setuju? Iya, pasti kita setuju. Karena memang benar, tidak ada suatu apapun yang kekal di dunia ini. Bahkan pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk persoalan yang kita hadapi, itu pun akan berakhir. Apapun itu, persoalan, pergumulan, kesulitan yang engkau hadapi, ingatlah, itu akan berakhir. Baik berat atau ringan, kecil atau besar, persoalan yang engkau hadapi, itu akan berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengalami suatu persoalan, kesulitan apapun itu, jangan langsung putus asa, jangan langsung depresi, apalagi sampai mengakhiri hidupnya. Demikian juga dengan kebahagiaan. Jadi tidak hanya masalah, kebahagiaan juga. Ketika kebahagiaan itu menghampiri hidupmu, menghampiri hidup kita, jangan langsung sombong. Ingatlah, kebahagiaan itu pun akan berakhir. Tidak ada yang kekal untuk selama-lamanya. Namun bagaimana kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mau jujur, masih banyak orang yang lupa bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahkan memang termasuk diri kita sendiri. Hidup kita ini pun tidak kekal. Ya, semua akan check out dari dunia ini. Namun satu pengharapan kita Bapak Ibu saudara-saudara, kalaupun itu akan berakhir, bahkan kalaupun hidup kita ini akan berakhir, Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Kalaupun kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, Tuhan sudah menyediakan suatu tempat yang kekal bagi kita. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara kekuatan kita. Itulah satu penghiburan bagi kita, supaya kita bisa tetap bertahan, supaya kita tetap kuat. Mari kita lihat Rasul Paulus. Apa yang membuat Paulus bertahan? Walaupun dia mengalami begitu banyak tantangan, rintangan, masalah. Bahkan dia harus dipenjara. Dan yang lebih hebatnya lagi, walaupun Paulus di dalam kurungan atau di dalam penjara, walaupun dia sedang menderita, bahkan Paulus masih sanggup untuk memberikan motivasi, untuk menghibur orang lain, untuk tetap bersuka cita. Seperti yang dia katakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus yang dalam keadaan kesusahan, menderita, tapi dia tetap bertahan. Apakah Paulus mundur? Apakah Paulus marah kepada Tuhan ketika dia mengalami kesusahan? Padahal dia mengalami kesusahan bukan karena perbuatannya, tetapi karena dia memberitakan Injil. Karena Kristus dia menderita. Apakah Paulus mundur? Apakah Paulus langsung putus asa dan marah-marah sama Tuhan? Tidak. Paulus tetap bertahan. Dia tetap bahkan memberitakan kabar sukacita.
Karena apa? Karena Paulus percaya tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk penderitaannya, kesusahannya, pergumulan yang dia alami itu akan berakhir. Dan Paulus bilang apa? Pengharapanku bukan di dunia ini, tapi pengharapanku di sorga. Bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang menjadi suatu kekuatan bagi kita. Kalaupun hidup kita ini tidak kekal, percayalah, Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Nah, oleh karena itu, selama Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk tinggal di bumi ini, untuk tinggal di tempat yang tidak kekal ini, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita pakai waktu kita untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Kita pakai waktu kita sebaik-baiknya, mumpung masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Dan percayalah, kalau itu pun akan berakhir, ingatlah, Tuhan sudah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal bagi setiap orang yang setia kepadanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kami memang tidak ada yang kekal di dunia ini, bahkan termasuk diri kami sendiri. Namun satu kekuatan kami, satu sukacita kami, bahwa Engkau telah menyediakan satu tempat kediaman yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Bapa yang baik, selagi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup di bumi ini, di kemah yang tidak kekal ini, biarlah kami memakai waktu kami ini sebaik-baiknya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kelak ketika kami harus mengakhiri hidup kami di bumi ini, kami akan memasuki suatu tempat yang kekal, suatu kediaman yang sudah Tuhan siapkan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah penghiburan dan kekuatan bagi kami dalam menjadi pengikut yang setia bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap segala aktivitas, kegiatan atau pekerjaan yang kami lakukan, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami, agar apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati kami Tuhan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap apapun pekerjaan dan cita-cita kami. Kami berdoa Tuhan, apabila ada dari umat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar mereka cepat sehat kembali Tuhan. Kami juga berdoa apabila ada jemaat-Mu yang berduka cita, kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas.